Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah adanya ketidakberesan dalam upaya membangun proyek berbiaya 466 triliun rupiah itu. Belakangan memang mengemuka isu bagi-bagi kafling di Nusantara yang diduga sudah dipatok oleh pihak tertentu. Tak ingin proses pembangunan proyek Ibu Kota Negara tercemar dengan korupsi. Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara buru-buru menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan tanpa alasan, pengawasan KPK sangat penting mengingat biaya yang dianggarkan dalam proyek ini sangatlah besar, yakni 466 triliun rupiah. Apalagi di saat pembangunan proyek itu sedang disiapkan, sudah muncul isu adanya bagi-bagi kafling di IKN Nusantara. Kami nggak masuk detail ya, kami lebih kepada sistem bagaimana bekerjasama dengan KPK. Saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerjasama ke depan dan kita dari waktu ke waktu nanti tentu akan secara berkala juga menginformasikan apa yang kondisi mendatang. Kami lebih menekankan kepada tadi sistem pengendalian, sistem pencegahan, bagaimana KPK dari awal sudah ikut dalam proses ini. Dugaan bagi-bagi kafling di IKN Nusantara mengemuka disampaikan KPK pada awal Maret lalu. KPK saat ini membutuhkan banyak informasi dari masyarakat untuk mendalami dan menindaklanjuti dugaan itu. Juga KPK berharap apabila masyarakat memiliki data dan informasi atas dugaan misalnya tindak pidana korupsi, ada unsur-unsur korupsi terkait dengan persoalan tanah ini ya di sana, silakan laporkan kepada KPK di pengaduan masyarakat ya, ada kanal di sana WA, SMS, call center 198 untuk disampaikan kepada KPK data dan informasinya sehingga nanti kami paralel dengan itu terus kami akan dalami informasi dimaksud. Sementara itu terkait dengan aturan turunan pemindahan Ibu Kota Negara yang saat ini sedang digodok, KPK mengaku memberikan catatan. Perhatian itu diberikan untuk mencegah potensi korupsi di IKN Nusantara. KPK bilang dari sisi pencegahan kita namanya punya tools namanya Corruption Risk Assessment (CRA). Nah kita lakukan ini secara CRA di 5 aturan turunan, jadi kita ikut dalam beberapa kali rapat. Intinya kita akan memberi catatan di mana supaya aturan turunan ini juga bisa mendukung governance gitu ya. Kalau ada resiko korupsinya, gimana cara mitigasinya. Jadi bukan mengkoreksi aturan bukan, tapi memberi catatan-catatan yang mana yang kira-kira nanti bisa membuka peluang ada pidana korupsi, itu kita berikan catatan dan mitigasi. Belum genap 2 pekan dilantik, duet Bambang dan Doni bergerak cepat untuk mengorkestrasi pembangunan di ibu kota baru sekaligus menjaring pendanaan untuk proyek tersebut. Sebab mereka dibebani target dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan aparatur sipil negara serta TNI Polri paling lambat pada 2024. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Kita akan kembali sapa Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Oke, Pak Menteri, apa jawaban Anda terkait dugaan bagi-bagi kafling di IKN Nusantara yang mengemuka disampaikan oleh KPK pada awal Maret lalu? Kami juga membaca keterangan pers dari KPK, namun sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi yang jelas tentang masalah tersebut. Tetapi untuk mencegah hal tersebut, kita sudah mengambil kebijakan. Yang pertama sudah keluar peraturan Gubernur Kalimantan Timur, peraturan Bupati Kutai, PPU Penajam Pasir Utara, dan peraturan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur. Intinya adalah semua transaksi pertanahan itu untuk sementara dibekukan, ya nanti begitu otoritas sudah berfungsi nanti baru kita akan buka supaya memastikan tidak terjadi spekulasi tanah yang kita tidak inginkan. Baik, Pak Menteri, tapi kan tidak semua lahan peruntukan IKN ini merupakan tanah negara. Mana saja yang merupakan tanah yang terkena pembekuan atau freeze dan mana saja yang bukan?
Yang pertama di ibu kota negara ada 3 klaster. Klaster pertama adalah kawasan inti pemerintahan. Itu luasnya 6.700 hektar. Ya. Nah, tanah-tanah yang sekitar kawasan inti pemerintahan itu kita freeze. Jadi dalam pengumuman gubernur dan bupati dan kepala kantor wilayah, ada desa-desa tertentu yang disebut secara eksplisit tidak boleh melakukan transaksi, gitu ya. Kemudian ada 2 kawasan pemerintahan, itu luasnya 56.000. 56.000 itu sebagian besar adalah kawasan hutan. Kalau yang tadi kawasan inti pemerintahan dari 6.700 itu 6.000 hektar adalah kawasan hutan yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Karena tadinya itu adalah hutan tanaman industri yang kemudian oleh Menteri Kehutanan dikurangin dari hutan tanaman industri itu diambil menjadi kawasan ibu kota. Itu praktis 6.000 hektar itu free and clear. Ada sekitar 700 hektar, 700-800 hektar masuk ke kawasan apa yang disebut dengan APL. APL ini di daerah APL yang kena itu kita freeze begitu. Yang kawasan klaster kedua 56.300 kita akan lihat kalau langsung berhubungan dengan IKN juga akan di freeze. Kemudian yang ketiga kawasan pendukung 2.560.000 hektar. Itu luas sekali itu. Lebih 3 kali Singapura. Nah, di situ kalau misalnya di situ tidak termasuk, tapi itu jauh dari kawasan ibu kota negara. Oke Pak Menteri, tapi apa jaminannya lahan untuk pembangunan IKN ini memang betul-betul sudah clean and clear sebelum melakukan pemindahan ibu kota? Kalau yang 5.600 kawasan inti pemerintahan itu clean and clear gitu. Tadinya bahkan kita pikir bahwa pusat dan ibu kota negara itu di kawasan hutan yang 5.600 hektar sehingga itu clean and clear. Tapi kemudian begitu desain ibu kota dan lain-lain itu terpaksa melebar sedikit kena wilayah APL yang di situ ada penguasaan. Ini nanti orang-orang yang ada penguasaan di sana kita akan lihat kebutuhannya bagaimana oleh oleh ibu kota negara. Sampai sekarang dari catatan kita sampai 2024 itu perlu dibebaskan itu cuma 52 hektar. Ya, 52 hektar ini kita punya tanah banyak sekali di sana. Nanti kita akan bisa tentukan karena Bapak Presiden inginkan kalau bisa masyarakat itu ditukar tambah aja, di swap, tukar tambah. Artinya yang di sini diambil di ibu kota negara, tapi di sini mereka diberikan tanah dengan fasilitas yang mereka tentu setujui. Oke, nah Pak Menteri bagaimana memastikan orang yang ingin jual beli tanah ini tidak bertujuan untuk spekulasi, apalagi apabila kita lihat belakangan ini harga tanah di sekitar IKN ini mulai kemudian meroket ataupun mengalami kenaikan? Untuk antisipasi hal tersebut ya sudah ada petunjuk Presiden, nanti otorita begitu efektif yang pertama mereka bikin Satgas Tanah. Satgas Tanah terdiri daripada kepolisian, KPK, kemudian kantor ATR BPN, bahkan kalau perlu PPATK, karena kita curiga bahwa di sana terjadi spekulasi tanah dan praktek-praktek yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu saya peringatkan kepada masyarakat jangan berspekulasi, Anda akan terbakar, akan rugi, akan buntung. Kita akan investigasi semua itu, apakah tanah itu ada tanah yang dibekukan kemudian terjadi spekulasi, nanti akan diperiksa. Kalau itu legitimate, masyarakat yang memerlukan uang, kemudian menjual tanahnya, dan tidak termasuk freeze, tidak ada masalah. Begitu. Baik. Pak Menteri, artinya apa upaya kementerian untuk kemudian agar mengawal pembebasan lahan ini tidak terjadi tumpang tindih sertifikat lahan dan juga terhindar dari konflik agraria di kemudian hari? Ringkas saja Pak Menteri. Sebenarnya kita sudah punya yang disebut IP4T, identifikasi, pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah di 256.000 hektar. Kita sudah tahu setiap persil itu bagaimana statusnya. Oleh sebab itu, sengketa tanah ini akan bisa kita cegah menjadi seminimum mungkin.
Baik, kita harapkan seperti itu agar kemudian pembangunan IKN ini tidak diawali oleh praktek-praktek yang mementingkan kelompok orang saja seperti itu ya Pak Menteri. Terima kasih Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Bapak Sofyan Djalil telah berbincang bersama kami malam hari ini.